Assalamualaikum Kak Pugu. Salam Kak Kanani, Kak Andre, Kak Nur, dan kakak-kakak lainnya. Selamat malam. Udah pada makan belum Kak? Belum. Masih gini hari belum makan, waduh. Assalamualaikum Kak Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua, sehat selalu untuk kita. Kanani bersama. Iya, sama-sama. Selamat malam Kak Umar. Kak Hanif, kameranya dibuka aja Kak, kalau misalkan Kakak lagi sibuk. Kita nunggu yang lain ya Kak. Selamat malam Kak Odang. Malam Kak Ani. Untuk yang refleksi 1.2 sudah mengerjakan belum Kak ya? Untuk malam ini kita lanjut dengan materi 1.3 Kak. Jadi sebelum Zoom itu ada refleksi. Kakak-kakak udah mengerjakan belum ya? Tugas berapa Kak tadi Kak? Refleksi. Refleksi 1.3 itu sebelum Jumit itu ada refleksi Kak. Jadi Iya. kakak udah mengerjakan belum? Yang Sudah, tabel sudah. 3, tabel 4 ya Kak? Yang 1.3 sebelum 1.3 ini. 1.3. Satu Di atasnya. titik. Iya, sebelum Jumit kan ada. Di atasnya 1.3 Iya, ya Kak? iya Kak. 1.2 ya. 1.3. Refleksi pembelajaran. 1.2 ada refleksi. 1.3 Ada nya juga ada refleksi tugas juga, juga Kak. iya. Jadi kalau misalkan kakak-kakak belum mengerjakan itu selanjutnya nggak bisa dibuka Kak. Maaf ya Kak. 1.2E ya Kak? Iya. 1.2E juga 1.2E. ada. Ini yang upload ya Kak? Itu yang kemarin ada telat ya. Ada beberapa orang telat tuh. Kak Odang ya? Kak Odang Kumbara. Iya, saya 1.1. Kalau telat dapat itu nggak Kak dari email? Ada peringatan? Nggak ada. Dari admin. Sebentar, cek mana ya. Gmail Kak, Gmail. Biasanya di Gmail.
ada Kak? Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau misalkan kakak-kakak sebelum mengerjakan lihat deadline-nya ya. Jadi Baik. takutnya terlambat. Iya, pasti. Iya. Ya udah kita mulai aja ya. Udah rada komplit. Kak Andre, Kak Imam belum muncul nih. Apa lupa ya? Lagi tahlil itu. Lagi tahlil. Udah gas aja Bu Nani, siapa tahu jam 8 selesai. Iya, moga-moga ya. Ya udah. Siapa yang mimpin doa? Kakak Fani. Iya. Dan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat malam kakak-kakak semua. Maaf untuk yang hari ini tadi jam 1. Sebelum jam 1 saya udah on time, tetapi sepertinya yang izin tuh banyak. Jadi saya mengambil keputusan sendiri jumitnya di jam 7.30 Kak. Dan saya koordinasi sama admin juga dan dinyatakan boleh untuk hari ini. Tetapi kalau misalkan untuk yang seterusnya kesepakatan bersama ya Kak jam 1. Gimana? Bisa apa tidak? Bisa Bu, bisa Kak. Bisa Kak. Tadi juga bisa Kak. Tadi juga saya udah masuk Kak. Cuman Kosong ya. Karena udah lewat. Ini udah Soalnya masuk. sebenarnya saya langsung keluar lagi. Kok ini ada? Iya teman. yang izinnya banyak, cuma ada beberapa orang saja. Jadi ada 4 kalau nggak salah. Jadi belum bisa memulai materi. Terus yang untuk tanggal 4-nya saya ada di Novotel Kementerian itu Kak untuk tatap muka. Jadi persiapan untuk tatap muka. Jadi Zoom-nya itu jam 7 ya Kak ya. Untuk tanggal 4 itu kan 1 JP. Jadi jam 7 sampai jam 8 selesai lah ya. Iya, soalnya acara dari pagi sampai jam 5:30 Kak untuk persiapan kita tatap muka di Kalibaru 09 Kak. Itu tanggal 12 Oktober kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Kak. Izin Kak, suaranya ngegeresek ya? Kok di laptop nggak bisa ya Kak? Suaranya ngegresek ya? Iya Kak, maaf Kak, izin suaranya ngegeresek. Iya nggak apa-apa. Mungkin itu Kedengeran gara-gara nggak? Pak Imam baru masuk kali itu. Kedengeran nggak ini? Kedengeran tapi ngegeresek Kak. Apa sinyal ya? Kedengeran sih Kak, cuman kayak ada suara Dekat tikus angin kali Bu. kayak ada terin angin. Kayak tanah itu lagi di jalan gitu. Oh gitu. Oh ada angin. Soalnya Gimana kayak sekarang? jalan kayak Udah enggak? Enggak Bu. Ibu Oh dekat angin kena tadi kipas lari. Ya, angin. buka. oh aman. Ya Aman gitu. Kak. Aman. Oke, lanjut ya. Dan sekarang mimpin doa Lanjut. siapa ini ya?
Yang baru masuk kali ya, yang mimpin doa yang baru masuk kali. Kakakku yang terbaik, Kak Imam. Amin. Ayo Kak, belum mimpin doa, belum berdoa nih Kak. Bisa aja benar ini. Yang lebih baik dari saya banyak tuh, ada Ustadz Ungu tuh. Pecinya kita mulai ya. Oke teman-teman, rekan-rekan Tapi pada kan malam hari terlambat ini. masuk. Ya, oke. Oke, siap. Oke lah, baik teman-teman, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang beragama muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang non-muslim, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ila hadiniyah wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih Bu Nani. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Imam. Kita langsung Jangan digigit-gigit, nanti mau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Kita masuk modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Dilanjutkan. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kak ya. Tujuan sesi ini yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu. 1. Memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya, 1. Melakukan role play pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. 4. Menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda pembukaan pengingat kesepakatan bersama, memaparkan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Aktivitas 1, replay bermain peran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Aktivitas yang kedua yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Mencocokkan tabel karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Aktivitas ketiga yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama.
Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, di sini ada pakar. Saya stop sharing dulu. Sudah kelihatan belum? Udah Kak. Nah, Belum kok. willing to participate and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. nah, dari situ apa intinya, Kak? Kelihatan nggak penjelasannya yang tadi? Cepat Kak. Penjelasannya kecepatan mungkin. Apa diulang lagi? Iya Kak, diulang lagi mungkin Kak. Coba diulang lagi Kak. Oke. Tadi sih ngeliatnya positif doang. Kopi Kak. Biar nggak mumet. Enggak mumet. Mana ya? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oh, ini kalau saya perhatikan ini untuk prestasi mungkin ya kayak dan memberi dan tadi sih terakhir kayaknya memberikan keputusan oleh siswa, ada pelajaran yang sangat cukup efektif mungkin Kak, mungkin begitu. Berarti
Berarti Kak Pandi mungkin gimana Kak Pandi? fokus dengan peserta didik Apa kali Kak ya. Umar, kalau Ya Kak Umar. kalau saya kalau saya Apa Kak Pandi? Kak Pandi lihat putus-putus Kak. sekilas nih, tapi kata Kak Umar masih, tapi kalau dari pembicara jelas nggak Kak Umar, jelas nggak halo tes Jelas, jelas. Putus-putus Kak. jelas ya, berarti di Kak Umar yang putus-putus sekali. Oh di sayanya. Kalau Lanjut Kak Pandi. kalau tadi saya sekilas sih Kak, kalau saya lihat baca itu ya itu dia cuma hanya bilang gini, intinya itu kita harus memberi pembeda. Kalau mereka Putus-putus Kak Pandi. peserta didik bebas melakukan apa yang dia lakukan dengan para wanita, mereka senang. Gimana karena itu ya? Iya, putus-putus. Itu lagi ada di goa kali. Gue. Halo. Oh, putus. Alhamdulillah. Oke, siap Bu Nani? Kenapa Kak Imam? Nggak apa-apa Bu Nani. Oh. Kalau menurut saya Bu Nani, keputusan siswa itu banyak aspeknya Bu Nani. Bukan hanya guru, orang tua pun juga harus dilibatkan. Karena namanya keputusan itu ujung-ujungnya pengembangan diri siswa yang akan kita kembangkan Bu Nani. Terus bagaimana interaksi kita, orang tua dan siswa, itu yang paling kuncinya. Kita harus melakukan diskusi bareng-bareng supaya siswa itu bisa mengambil keputusannya sendiri Bu Nani. Kita hanya mengarahkan apa yang kita arahkan, sesuai nggak apa yang dia suka, apapun dia ingin, nah itu ya. Nanti selebihnya bagaimanapun juga balik lagi ke dirinya dan orang tuanya Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Kak Imam. Udah bagus banget itu jawaban. Yang lain gimana? Kak Pugu, Kazan. Kalau dari saya yang saya tangkap dari video tersebut, jadi guru harus melibatkan siswanya untuk mengambil keputusan sendiri sehingga siswa mampu lebih dalam mempelajari pelajaran PJOK. Tapi ini cocoknya kelas berapa ya? Kalau untuk mencari keputusan mungkin SMP Kak. SMP lebih kena ya. Tapi kalau misalkan untuk kelas SD kelas tinggi juga bisa ya Kak Imam ya? Kelas SD kurang paham. Oh, bisa Bu Nani, kelas tinggi itu kan dari kelas 4, 5, 6 bisa. Dia sudah bisa mengambil keputusan. Contoh keputusan yang real itu kan ketika dia mau masuk jenjang SMP, dia mau sekolah di mana, mau kemana, itu sudah mulai mengambil pilihan apa yang dia suka. Begitu juga dengan olahraga. Mungkin nggak semua cabang olahraga itu kan semua anak suka. Tapi bagaimanapun juga, walaupun dia nggak suka, setidak-tidaknya dia mengerti. Itu yang guru harapkan. Walaupun dia tidak jago, setidak-tidaknya dia tahu. Karena bagaimanapun orang jago kalau disuruh menerangkan nggak bisa, otomatis belum dikatakan jago. Tapi kalau orang bisa menerangkan walaupun dia tidak jago, otomatis dia pasti tahu. Itu Bu Nani. Terima kasih. Siap Kak, makasih Kak. Lanjut ya Kak. Lanjut. Aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut ini.
Replay aktivitas pembelajaran. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya yaitu satu, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, satu, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Langkah-langkah aktivitas. 1. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Yang kedua, fasilitas menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Perlu dikalikan 6. Yang kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya share lagi di kolom chat. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Yang ketujuh, peserta mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nanti saya kirimin untuk yang role play-nya ya. Baik, Kak. Di kolom chat, Kak. Silakan kakak-kakak. Jadi nggak usah aku kasih itu ya, cuman yang misalkan Kak Pugu sama Kak siapa gitu. Di sini Kak Ali Safani udah buka belum, Kak? Sudah bisa kebuka belum, Kak? Sudah, Kak, sudah bisa dibuka di spreadsheet-nya. Cuman kira-kira pasangannya masih apa ini, Kak? Ngacak aja bebas ya. Mau bebas apa saya tentukan? Ini nanti kan di sini ada namanya nih, Ali Syafani. Nah, denyut nadi awalnya Ali Syafani sama Kak Andre. Gitu. Ali Syafani sama Kak Andre dihitung. Misalkan Kak Ali Syafani dulu nih, Kak Andre ngamatin. Di sini ada gerakan nomor berapa, tinggal ditulis. Terus denyut nadi awal itu berapa, dihitung, ditulis di sini. Terus umpan baliknya yang dilakukan oleh Ali Syafani itu si Kak Andre yang nulis. Terus si Hani Fauzan sama Nur Syed Damarijati. Terus Umar Salim sama Odang. Jadi gitu aja ya, Kak ya. Bisa dimengerti belum, Kak? Insya Allah bisa, Bunda nih.
Oh ya, oke. Bisa Kak. Ini sekarang apa besok, Bu? Sekarang, tar dulu. Untuk contohnya, saya stop sharing dulu. Pak Andre jangan lupa ngopi itu. Aduh. Ya, Iya, ngantuk banget ini, kecapean ini Pak Imam. Muka udah letih ya. Muka udah letih ya. keren lah Kak Andre. Iya. Sampai bawa piala banyak. Alhamdulillah, Bu. Ini seperti ini ya. Tuh, gerakan 1, kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Terus yang keempat, gerakan silang, tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Ini contohnya. Olahraga malam. Iya, olahraga malam. Mana ya? Mode. Tuh Kak, kelihatan nggak? Jelas Bu Nani, jelas. Kelihatan nggak? Bebas aja deh Kak. Cuma diisi itunya. Spreadsheet-nya. Bebas aja Kak Imam sama siapa gitu. Oh bebas. Buka aja itunya. Kita diskusi semua. Kak Imam sama Kak Odang atau Kak Zan sama siapa gitu. Kak Andre. Siap lah. Bang Caka. Apa Kak? Nggak itu. Kalsat. Sama siapa aja bebas. Kan semuanya saudara. Udah, Pak Imam mulai. Ayo duluan Pak Imam. Ini kita mempraktekannya apa enggak nih Bu Nani? Iya, praktekin. Jadi Kak Imam nomor berapa tuh? Kak Imam nomor 2 misalkan. Boleh. Ya begini-gini. Oh boleh. Apa Gitu. dihitung dulu denyut tadi saya yang pertama nih? Iya, awalnya dihitung denyut nadi dulu. Oke, Terus Pak Andre. diisi. Pak Andre yang hitung 10 detik ya. Saya yang hitung denyut jantungnya sebelum kita melakukan gerakan. Oke, Pak Andre, Siap, siap. Imam. Oke, siap Pak Andre. Siap. Sebentar. Ini ada pasukan dulu, ada pasukan inti pada ganggu. Bentar. Astagfirullahaladzim. Bentar benar. Pasukan masih ganggu. Bentar, saya hitung jenitan dulu. Ketemu dulu jenitan dulu. Ntar habis anaknya emaknya nih yang gangguin. Hah? Emaknya mau tengah malam. Oke, siap Andre, hitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, sebelum saya melakukan aktivitas, denyut jantung saya 8. Kak tulis Kak di itu spreadsheet. Spreadsheetnya di mana? Aduh, ya Allah, masya Allah. Bunan ini sih, aduh. Di chat dibuka itunya. Oke, chat, oke. Sebentar. Ya, udah saya tulis di kolom Pak Imam 8. Tuh, udah tuh. Nah, ini diklik ya, yang di message ya. Ya, itu gerakannya mau yang berapa? Gerakannya lari aja Pak Imam. Dari sini sampai Monas. Nah, Keren nih. Ntar anaknya ngikutin. iya. Nah, sebentar, benar nih, sebentar. Sebentar. Kok belum bisa sebentar. Saya Ya Allah Kak 8 Andre, ya. kenapa itu? Sebentar ya, saya ngelakuin gerakannya dulu ya. Gerakannya berapa menit Bu Nani? Gerakannya berapa menit itu yang pull up itu Bu Nani yang nomor 2? 10 menit. Bisa nggak 10 menit? 10 menit Bu Nani. Kenapa enggak 1 menit aja, yang kebanyakan. Ayo 1 menitin ya. Ayo, tuh. Ya udah, dikasih timer, Andre, kasih timer bentar. Biar saya melakukan sebentar. Oke, udah belum? Ya. Oke, siap. Saya lakukan sebentar. Hitung. Itunya yang jauh biar kelihatan. Siap. Fokus. Siap. Siap. 1, Oke, 2, mulai. Ya, ada anaknya. Ya, dah. Izin kameranya miring Kak Imam. Biarin Beka. terus belum 10 menit, belum terus 1 menit belum. Berapa Andre? Belum terus. Capek Ya udah. Ya banyak udah. Bahaya besok banyak kegiatan. Berarti Langsung Hitung 30 10. tadi ya. denyut nadinya terakhir. Hitung ya. Hitung. Nah. Ya. Siap. 1, 2, 3 mulai. Udah Pak Andre? Berapa menit tadi? Hitungnya 10 detik aja Pak Andre. Oh, udah. Nah, 10 detik tuh. Ulang ya. Udah. Berapa Pak Imam? Tadi pas setelah melakukan tadinya 8, sekarang 16. 16, berarti 2 kali lipat ya. Ya, betul. Oke, sip. Terus lanjut ke Andre. Ayo Pak Imam, saya. Oke, siap Pak Andre sekarang. Ntar saya pakai stopwatch dulu. Pak Andre mau lakuin gerakan yang mana nih? Saya ngitung denyut nadi awal dulu, Pak. Oke, siap bentar. Oke, siap. Fokus. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, Sebentar. 2, Siap. 3. Ayo. Udah belum? Belum. Ulang. Hitung. Udah hitung. Siap, mulai. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Berapa denyutnya Pak Andre? 10. 10. Ya. Andre 10. Saya klik ya. Oke, sip. Saya mau melakukan yang apa ini? Yang nomor berapa? Sama aja lah, biar nggak terlalu beda ya. Boleh. Kita pakai 1 menit ya. Siap. Saya berdiri dulu. Ya, pokoknya siap. 1 menit 3 menit. Oke, siap. Udah, oke. Bersedia. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4. Udah belum? Terus belum, masih 20 detik.
Bos, baru 30. Udah belum? Belum 1 menit. 30 detik aja, kan bisa 30 detik. Ya udah off dah, 30 detik dah off. Nah, Pak Andre. Udah hitung ya. Mulai. Siap, tar dulu. Siap ya, 10 detik udah berapa ya? Siap, 1, Ya, mulai. 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8, 9, 10, 6, 11, 12, 13, 14, 8, 15, 16, 17, 18, 19, off, 20. 10. Berapa Pak Andre? 20. 20, 2 kali lipat. Oke, siap. Oke, Bu Nani udah. Ya lanjut yang lain. Yang lain. Kak Odang sama siapa? Ngingetin doang ini. Kak Odang sama siapa Kak Odang? Ada yang mau sama Kak Pandi mana ya Kak Pandi? Kak Fandi boleh, Kak Fandi Cesar. Wah, curang Kak Pandi mana? Keren gak suara? Kapan? Nah, itu dia. Kayaknya kalau malam Di, Mana Kak Pandi? Cesar. kan, ayo, buruan. Usap. Ayo, semangat, semangat. Pusap. sinyalnya nih. Iya, kedengeran kan? Omar guling-guling aja. Ya, Pak. apa duluan? Kak Pandi. Pusat. Tapi kelihatan. Oh, siap. Tapi nggak ada push up di sini. Push up di sini. Siap. Kedengeran Oke, saya yang lompat ke yang nomor 5 aja, Kak. Silakan. Ayo, Denyut nadi awal. Kak Fandi. Ya dia di Jawa. Kamu gua mana? Yang Aku nge-freeze. Ya Pandi di mana nih? Semangat. Kak Pandi. Kapugu mana Kapugu? Kapugu. Kapugu ada Kapugu. Ya, Kak Buku aja deh, Kak Buku. Ayo, Kak Buku. Ya, tadi ada Odang udah. Bisa aja dong, siapa lagi dong? Iya, itu. Udah di awal ya. Kak Fandi udah bisa, Pak Fandi? Kak Pandi udah belum? Kak Pandi udah bisa. Kak Pandi banyak itu kali. Tanah kosong. Oke, Buku Arya Wibowo has left Udah. meeting. halo. Tes. Kedengeran kan? Iya kedengeran. Lanjut Kak Pandi. Ayo, kedengeran, Pak Fandi. Kalau lama, Pak Umar aja deh yang standby kayaknya nih. Pak Umar, ayo Pak Umar. Ya, hadir Kak Odang. Ya. Ini sama siapa saya? Sama Kak Iya, Odang. saya sama Pak Umar aja ya, sama saya. Ya, kau Umar sama Kodang aja lah biar kompak. Ayo. Ayo siapa Kak Umar dulu apa Baik, Kak Odang Odang. dulu? Saya dulu aja, Kak. Yuk, Kak. Boleh dicek, Kak. Silakan. 1 menit aja Kak Odang. Ya, mulai. Kak, saya udah pegang nih, Kak. Halo. Selesai. Tulis Odang di selesai Kak bukunya. Odang. 9 kali, Kak. Odang mau yang mana? Ini sih, Kak. Denyut nadi awalnya 9. Ya, udah. Baik. Oke, Kak, yo. Mau gerakan apa, Kak? Gerakan lari, lompat di tempat aja ya. Lari di tempat, lompat di tempat. Oke, siap. Oke, semangat. Tes. Yo. Halo, tes. Tes. Iya kedengeran Kak Pandi. Siap. Pandi, ayo pegang waktunya yuk. Ntar gantian. Ada
Ya, yang tadi dulu Bang. 30 detik aja ya, jangan lama-lama ya. Ada hitung ya. Tulis. Ya, Berapa detik? Berapa detik? Mulai. Berapa Jangan detik? Nggak usah ditulis di 10 mananya, detik, nggak usah 10. ditulis. Nggak usah ditulis di mananya. Oke, siap ya. Sekarang jawabannya, Ya. jawaban. Nih, sekarang 2. pertanyaan di bawahnya pertanyaan. Nih, tulis pertanyaan. Mulai. 1, mulai. Mulai nggak? Kapan nih? Mulai. Ini udah mulai dari tadi. Oke, stop. Oke, stop. Cek nadi ya. Stop. Ya, cek nadinya. Berapa kau orang? Udah Kau Kak. orang berapa? Cek nadinya berapa? Berapa kau orang? Nadinya 17. Tadi yang sebelum itu berapa kau orang? Sebelum Udah nih, gerakan. udah 9 udah. Oh, 9. Oh, siap. Yuk, gantian sekarang. Gantian, Kak Pandi sekarang. Pandi. Oke, siap. Yuk. Kasih tahu Yuk, ya. Kak Pandi Kalau ya. gambar saya jelek ya di belakang ya. Oke, siap. Siap Kak Pandi. Ready? Siap. Udah ambil denyut nadinya. Ya. Masa kaki doang? Denyut nadinya udah diambil belum? Udah dipegang belum? Bentar dulu sebentar. Nih. Siap. Mulai. Tuh, Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa Kak Pandi? Berapa denyutnya Kak Pandi? Kedengeran 10. 10 kau ada 10. Ya. 10. Oh iya. Baik. Sebentar. Sama Kak Pandi 10. Oke. Silakan Napandi melakukan gerakan 10. gerakan lompat ya selama 30 detik. Oke. Ya, bersiap. Hitungan mundur, Kak. 3, 1, mulai. Tuh. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Oke Kak, langsung dicek ya. Denyut nadinya berapa? Udah, stop. Sudah Kak Pandi. Yo, 1 menit lagi nggak apa-apa. Nah, denyut nadinya dicek dulu Kak Pandi. Belum, Kak. Sudah belum, Kak? Sudah Denyut nadi ketemu. akhir. Sudah Kak, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Udah belum, kau orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa Kak? Di akhirnya Kak? 19, kau orang. 19. Oke, bagus. Berarti kamu udah masuk zona training ya. Wih, terima kasih. Lanjut tuh Kak Umar sama Kak Pugu.
Mana lagi? Gak ada lagi nih. Itu kali, Bu. Kali. Ayo Aku sama kali. siapa ya? Aku ya. Kak Ali Kak Umar sama deh. Kak Umar udah belum? Kak Umar tuh. Kak Umar sama Jan Fani ada. Itu biar ini aja biar cepat. Boleh sama siapa ini ya yang bisa ya? Sama saya. Oh, kita bisa semua. Boleh Kak pokoknya. Imam, Kak Imam tuh sama Kak Jan. Kak Imam ngituin Kak Jan Boleh. Fani. Ih, boleh tuh. Bentar. Boleh tinggal Saling mengisi dikasih. aja. Oke, sip. Atur aja. Tinggal pakai stopwatch. Udah Kak Jan? Siap? 10 menit ya? Hitung dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Udah siap? Ya, oke. Kak Oke, Jan siap. sama Kak 1. Ali sama Kak Imam. Oke. Oh, saya ngeragain ya. Kak Jan Apa yang siapa? hitung apa gimana? Langsung bertiga. Kamu betul ya? Ya nggak apa-apa, bertiga juga nggak apa-apa. Ya udah Kak Biar Imam ini sekalian. Saya aja yang pakai stopwatch deh biar dua-duanya Kak Jan sama Kak Ya. Fani hitung sendiri masing-masing ya. power. Siap? 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Dah. Kali berapa dapatnya? 13. 13. Kajan? Saya 11. Faujan ya, Kajan Kak Faujan ya? 11 ya? Enggak, yang terakhir Kak. Yang Oh, nomor yang terakhir. 14. Jan Nomor Fani. 14, maaf ya, biar saya lihat dulu. Cek. Iya Kak Umar. Oke, Kajan 11 ya. Oh, suara saya hilang, Siap. Kak. Iya nggak apa-apa Kak. Oke, sekarang aktivitas apa yang mau dilakuin Kak Ali sama Kajan? Jadi biar kita hitung. Itu aja yang lari ya Kak. Yang mana? Lari nomor berapa tadi? Lari di tempat. Iya, lari. Oke, siap ya. Nomor 1. Oke, siap, udah Kali siap melakukan aktivitas. Nanti saya Apaan, kasih Di? 30 detik ya. Hitungin dong, Wah. Oke, 30 detik ya. Siap. Iya. Ya. Oke, siap. Mulai dari sekarang, mulai 30 detik. Mulai. Terus. Atur napasnya. Terus. 10 detik pertama. Apaan, Di? Siap. Ya. Iya, Mak. Gantian baru Dejan, masih Dejan. Gantian lu. Ya, oke, berhenti. Selesai. Lanjut nadinya, siap-siap. Kita aja dicat. Oke. Kali siap sama Kajan. Ini tadi akhirnya siap. Aja, Bandi. Tolong ditulis. Oke, siap. Siap. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, selesai. Kali dapat berapa setelah melakukan aktivitas? Dapat 20. Dapat 20. Kajan? Bandi. Oi. 23. Ya, 23. Oke, siap, selesai. Iya. Siap Bu Nani, selesai. Yo. Ya. Itu Kak diisi umpan baliknya Kak. Kasih Kak Imam. Sama-sama, Mas. Kak Umar sama Kak siapa ini yang belum? Umar. Kak Umar sama Kak Umar. Kalau Hanif Fauzan itu Kak Hanif lagi itu ya. Lagi di luar dia. Lagi di rumah sakit sih tadi. Iya kan. Oh. Kak Nur udah belum Kak Nur?
Tadi Oh saya udah, udah sendiri, boleh Bu. boleh Boleh nggak, Bu? boleh 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 boleh. nggak, Kak? Ya udah lanjut ya. Sama kakak-kakak diisi itu umpan baliknya ya Kak. Ini tadi udah dihitung denyut nadi akhir, dicatat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasinya. Terus tadi sudah melakukan ya kayak mari melakukan umpan balik. Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Tuh Kakak, jangan lupa ya Kak umpan baliknya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Satu, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Dan yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang ketiga, efek tersebut mengidentifikasi apa ya? Yang keempat, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman dan aktivitas role play tersebut. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Terus kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, sekarang kakak coba di Figma Jamboardnya ya. Ntar saya ituin. Saya share di chat. Coba Kak, dibuka chatnya Kak. Figmanya. Bisa apa enggak? Kalau bisa, tolong diisi ya Kak. Bisa nggak Kak? Gak bisa Kak, muter-muter aja Kak. Iya, masih belum nggak bisa cukup buka, ya. Bu Nani. Di sini kenceng sih. Iya, saya juga Mungkin pakai wifi Kak. Kalau Masih di sini jalan-jalan Pak Nani, bisa juga. Masih jalan-jalan. Masih jalan-jalan. Dia mau jalan-jalan ya. Ini udah ada yang bergabung 4. Coba yang bergabung bisa ditulis di kolom. Lagi loading Kak, lagi loading. Oh lagi loading. Maaf ya, saya pakai HP jadi kayaknya. Oh pakai HP iya. Tidak bisa Kak. Iya. Oh, pantas. Saya juga pakai HP soalnya Kak. Lagi pakai HP, betul. lagi Gitu. lagi kemarin saya kalau Figma kok Kak nggak bisa bikin stikernya ya kayak kenapa ya Kak? Stiker di sini Kak. Stikernya kok lagi kemarin saya nyoba itu stiker nggak muncul gitu Kak. Kan harusnya kan masuk ke stiker dulu kan ya Kak. Di saya enggak lagi kemarin cuman cat atau inian makanya saya cat doang. Ini diperbarui Kak, yang kemarin kurang. Ini tinggal langsung Enggak. stick note. Iya, stick note. Oh iya, stick note-nya enggak keluar stick note-nya. Nah, ini udah keluar Kak. Kalau di Kakak udah keluar belum? Nah, itu. Ya, ini lagi masih muter-muter Kak. Oh ya Allah.
Masih loading Bunda nih. Nggak kuat ya Kak. Masih belum kebaca nih, masih lama. Muter-muter. Tapi Kakak udah masuk, udah login ya Kak ya? Udah Kak, udah login tapi ini masih muter-muter Kak. Tuh Nur Said Damarjati. Ditulis Kak di stick note-nya Kak, diambil. Kak maaf kan tutorialin Kak, stick note Kak kurang begitu paham Kak. Lagi kemarin. Iya. Padahal kalau gitu. Saya nggak paham stick note. Kelihatan nggak? Ini di sini nih. Tinggal ditulis. Mana nih? Tuh. Di layar saya belum muncul. Oh, belum muncul. Belum muncul Kak? Di layar belum muncul ini. Belum Kak. Oh. Kalau yang di layar teman-teman itu kakak-kakak muncul gak Kak? Kelihatan gak Kak? Saya muncul Kak. Kalau saya juga muncul kan? Kak. Belum muncul Kak. Oh, belum muncul juga. Saya belum muncul juga. Saya baru muncul. Belum muncul Kak. Kalau saya nggak muncul. Iya, nggak muncul Kak Pandi pakai HP. Tapi kalau HP-nya bagus kayaknya muncul deh. Nah Kak baru. Nah kan ini kan yang di sini ya Kak. Stiker sticknya ya Kak. Iya ini. Tinggal di. Tapi di saya ini sticknya nggak muncul Kak. Nggak muncul. Berarti belum login Kak. Berarti belum login Kakak. Oh login. Login dulu. Loginnya di. Sebelum Kakak mau itu login dulu pakai email apa gitu. Login. Loginnya di sebelah mana? Kalau di sini Bunda nih ini. Kenapa? Ini ditulis nama nih. Tulis nama. Menurut kakak-kakak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa gitu? Masa sih? Semua ini Bunda nih Roman Pici sana. Kelas 12 di sini bahasa Indonesia. Wah, iya. Gimana sih Kak Imam? Halo Imam Mariadi. Waduh. Ya Allah. Kodang mau mana? Iya, ya udah ya, berarti loginnya yang mana ya Kak? Loginnya mana sih? Berarti di chat aja Kak. Pojok kiri atas. Coba ada Kak. Biasanya pojok kiri atas. Kalau yang tidak bisa gimana Kak? Nah di kolom chat aja. Kalau yang nggak bisa di kolom chat aja. Menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu? Di kolom chat aja Kak. Di kolom chat aja ya Bunda nih ya. Iya di kolom chat aja. Itu belum login.
Set. Kita mau buka yang habisin. Baru Kak Zanfani. Wah, Kanani saya tidak bisa di browser HP. Kayaknya harus download aplikasinya, Kak. Iya, emang. Di kolom chat aja Kak, bisa nggak Kak? Pakai HP. Baik. Iya, makasih Kak. Tapi saya udah join ke itunya sih di website si Figmanya. Tapi kan nggak bisa dibuka ya Kak. Betul, Kak. Pakai chat aja Kak, biar kelihatan sama admin bahwa Kakak aktif. Soal baru Bu Nani, tuliskan peran guru. Ini nanti. Nah, yang tadi soalnya mana Bu Nani? Ini yang ini Iya, soalnya Kak, ini. diulangin, Kak. Soalnya, Iya, Kak, tolong. iya. Mana ya tadi ya?
Saya sudah Kak, nambahin di kolom ini kayak di aplikasi. Aku lanjutkan ya, biar sambil berjalan aja. Oke? Lanjut aja, lanjut. Selanjutnya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Tadi udah menyoba tapi tidak bisa, cuma ada Kak Odang. Dan dilanjutkan lagi di chat aja deh. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Tuliskan peran guru. Ini tulis lagi Kak di itu, di pesan. Partisipasi dalam aktivitas. Dalam aktivitas. Sudah. Apaan? Mana? Vira menyapa Bu Guru. Nah, jawabannya siapa yang menyapa Bu Guru? Jawabannya apa? Ini yang nggak usah. Ini yang nggak usah. Ini yang terakhir aja. Apa? Ini yang nggak usah. Ini yang di depan aja. Apa? Maksudnya ininya itu kan ini kayak gini nih. Ya. Di belakangnya Terus? nih. Kan nggak? Ya, terus? Ini di belakangnya. Nanti itunya di sini aja. Ya? Iya, siapa yang menyapa Bu Guru? Ah, jawabannya siapa? Nggak usah. Nggak usah. Ya, tadi lagi ini tuh sebentar ya. Boleh taruh tembok gak? Nggak boleh. Tapi ini gambarnya udah bagus. Lanjutkan Ani. Belum. Bentar. Belilah nomor 3 ya. Belilah nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 4-nya untuk esok. Sama nomor 5.
Hah? Nomor 4 sama nomor 5 untuk esok aja ya. Bu Nani, saya udah peran guru. Bu Nani lanjut. Iya. Siap. Ambil nyemil Bu Nani. Lanjut nih Kak. Lanjut. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what Kurang jelas Bu Nani itu. Iya. Ini lagi diituin. Oke, siap. Tadi dulu. what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ini intinya yang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL.
Peran guru yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didiknya yaitu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Terus peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Di sini merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memproseskan untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik yaitu membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Terus peran sertanya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student centered learning apa yang pernah kakak praktikan dalam pembelajaran. Di sini ada 9 jenis pembelajaran SCL. Yang pertama small group diskusi, yang kedua role play dan simulasi, yang ketiga discovery learning, yang keempat self-directed learning, yang kelima cooperative learning, yang keenam contextual learning, yang ketujuh problem based learning, yang kedelapan collaborative learning, yang kesembilan project based learning. Nah, kakak-kakak di sini ada 9. Yang pernah itu yang nomor berapa? Sembilan. 9 pernah Kak. 1, 9, 7. Kalau saya 7 lah. 1, 7, 9 Kak yang sering dipakai. 7, 9. Kalau 7 pasti itu. Ya, rata-rata 7. Rata-rata 7 ya PBL. Memberikan masalah. Dilontarkan masalah dulu ke siswa yang memutuskan. Atau enggak berkelompok dia berdiskusi ya, small group diskusi. Betul. Tergantung itunya ya, kayak apa karakteristik siswanya. Ya, kita harus membedakan, Bu. Kalau nggak dibedakan lebih bahaya itu. Nah, kalau misalkan yang anak ABK itu mengikuti, apa kita memegang peran? Kita yang memegang peran, Bu Dani. Jadi nggak boleh dilepas gitu aja ya, Kak. Wah, kalau dilepas berbahaya anak ABK itu. Iya. Lanjut ya, Kak. Berarti sudah mengerti semua ya, Kak. 1 sampai 9 insya Allah. Aktivitas yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak, sosial, jasmani, emosional, mental.
atas, menengah, PAUD, SD. Jadi ada bagian-bagian karakteristik yang harus kita pelajari juga. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Nih Kak, yang sesuai yang mana nih Kak? Ini ada 4 ya. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bagian apa? Di bidang apa? Jasmani. Melompat. Itu jasmani Yang bukan? jasmani, Kak. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Jasmani, betul. 6 sampai 12 setuju. Mari diskusi. Ini karakteristik ya Kak, membedakan. Lanjut lagi, mari diskusi. 1. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Apa pentingnya? Tuh Kak. Siapa yang mau jawab? Kita diskusi Kak. Kak, ini dijawabnya di kolom chat apa di mana, Kak? Langsung dibuka aja. Kita diskusi. Oh, Dibuka aja, dibuka. langsung diskusi tuh. Silakan Kak Imam. Karakteristik peserta didik menurut saya sangat penting, Bu. Karena Iya. kalau apabila kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita bisa merancang cara belajar metode sesuai dengan peserta didik tersebut, Bu, gitu. Ya, bagus. Setuju nggak yang lain, kakak? Setuju. Setuju Kak. Setuju Bu Nani. Wah, Pak Andre the best dong ya. Setuju pokoknya. Kalau nggak setuju saya tidur. Terus lanjut Kak, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Gimana Kak? Maksudnya apa nih Bu? Karakternya banyak-banyak ya Bu? Ini Bu, mengelompokkan Bu. Kan itu kan ada yang karakteristik itu, ada yang kinestetik, terus audio, visual gitu Bu, dikelompokkan secara kelompoknya. Atau enggak dikelompokkan yang cewek-cewek, cowok-cowok Iya, gitu ya? begitu Bu, betul Bu. Bisa juga kan? Betul kan Nani? Ya, betul Bu. Pakat. Betul. Ya, Setuju nggak? Setuju buat nggak? buat kelompok kecil. Ya, betul. Tadi udah baca itu saya tadi. Oh, udah baca. Terus dibuat kuis-kuis kali supaya bisa berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, kan bermacam-macam ini diberikannya. Jadi ya, betul, sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya kan Kak? Ya, betul Bu. Siap, betul. Lanjut ya Kak. Ini kayak yang lanjut. Pembelajaran 3. Pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran diferensiasi PJOK ini. Coba Kak Andre, baca Kak Andre. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha
guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Maksudnya apa nih, Kak Andre? Boleh bantu jawab, Kak? Boleh, Kak. Di sini forum diskusi. Ya, diferensiasi itu kan artinya berbeda-beda, Pak, sesuai dengan kemampuan individu anak-anak. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara si A, si B, dan si C. Nah, seperti itu, Kak. Makanya kita memberikan materi itu sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Seperti itu. Ya, betul. Ada yang sesuai dengan gaya-gaya belajarnya. Ada yang bisa dia melihat secara praktek, ada yang bisa dengan cara membaca, ada yang bisa cara praktekkan langsung gitu. Betul, Pak. Mantap. Tapi dicontohkan di olahraga seperti apa ya, Kak? Kayak semacam main bola, misalkan bola Ya, besar. pertama kan kita kalau Iya. mau pakai metode yang seperti ini, pertama kita bikin asesmen dulu, kita coba dulu anak-anak bisa melakukan gerakan. Nah, kalau misalkan yang belum bisa melakukan gerakan, kita pisahkan dengan anak yang sudah bisa pertama. Nah, kita beri treatment dulu. Kalau masih belum bisa juga, nah baru nanti kita kelompokkan dengan anak-anak yang bisa. Anak-anak yang bisa itu nanti jadi membantu mereka jadi fasilitator buat belajar. Jadi teman satu kelompoknya itu jadi berperan sebagai guru membantu untuk proses pembelajaran seperti itu, Kak. Berarti membentuk peran juga ya? Ya, bisa juga bermain peran ya. Larinya Bermain juga bisa peran. ke sana, Kak. Iya. Setuju, Kak. Bagus juga. Bagus banget. Terima kasih, Kak Odang, yang sudah menjelaskan. Bu. Ya, terima kasih, Kak. Nah, di sini ada diferensiasi konten. Suaranya putus-putus. Siapa? Saya ya, Kak Imam. Iya, putus-putus Bu Nani. Oh, Itu kurang kopi tuh, Bu Nani suaranya serak gitu. Iya, ini lagi nggak enak badan. Mikirin kakak-kakak sih. Minum jahe Bu Nani, minum jahe. Iya. Minum jahe Bu Nani. Di sini ada 3 nih diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, yang di sini ada diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi. Yang ketiga, diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Okay. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak
Satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Terus, terima kasih. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal ngerjain tugas lagi. 1.3 ya, benar nih. 1.3 ya. Iya, Deadline-nya kapan Kak? Besok Yang atau kapan? 1.1 udah semua belum? Sudah Kak. Saya udah. Kak, Ya, 1.1 kalau aman. 1.1 sudah semua, alhamdulillah. Jadi aku lancar untuk menilainya. Amin. Terus kalau yang refleksi yang pertama udah belum ya? Katanya kata admin itu hanya ada 4 orang, yang 10 orangnya belum. Waduh. Gitu loh. Saya Siapa terlambat gitu Kak. Takutnya gangguan Yang itu. Namanya. Baru tadi pagi. Itu wacana yang Bu Nani rencanain tadi pagi Ya, gimana gitu Bu dong, Nani Pak. baru? Dia nggak tahu dari mana ya Kak. Nggak tahu. Jadi itu grup terselubung. Grup terselubung. Aku matiin dulu ya itunya ya, videonya. Ya. Ini romannya mata udah pada sepet banget itu. Iya.